Saya bersyukur dan terima kasih ke Bang Donald, Pak Dekan semua, everything is buat kami yang 20 tahun pernah tinggal di sini, bangga banget. Makasih. Fasad baru ini apalagi di usia SBMITB yang ke-22 ya. Melihat gedung yang saat ini, ya tentu saya berharap bahwa warna yang ditimbulkan di sini bukan hanya sekedar warna, tadi balik lagi. Itu ada makna filosofi SBM. SBM itu dinamis ya, baik dari mahasiswanya maupun juga dari dosennya, dari karyawannya gitu ya. Karena orang-orang di dalamnya itu tetap semangat ya, masih mau berkarya, masih mau melakukan yang terbaik buat para mahasiswanya ya, buat para masyarakat. Jadi memang semangat itu yang mungkin bisa dijaga dari warna-warna ini gitu Pak ya. Bahwa gelora, jadi dari warna itu ada gelora, ada motivasi, spirit yang kemudian jadi identitas SBM. Hai Sobis SBM. Kembali lagi di SBM ITB Talks. Halo, saya Maulia Zaim, saya dari Business Strategy and Marketing. Halo, saya Donald Lantu, Wakil Dekan Sumber Daya SBM ITB. Halo, saya Heri Udrasya, dosen Purnabakti SBM ITB. Oke, nah Pak Heri, ini kan Pak Heri mengikuti perjalanan SBM ITB dari awal berdiri sampai hari ini ya Pak ya? Dan Bapak adalah desainer dari gedung fasad gedung SBM ITB, maaf, dari awal sampai hari ini. Nah, kita pengen denger nih Pak, konsep Bapak mendesain, kan udah 3 kali ganti ya kalau nggak salah ya Pak ya? 3 kali ganti. Nah, mungkin Bapak bisa cerita sedikit perjalanan desain fasad gedung SBM dari awal berdiri sampai yang sekarang itu seperti apa Pak? Iya. Terima kasih Kak Ilma, Pak Donald. Saya berkesempatan juga nih hadir di podcastnya SBM. Tentu saya ingin berbagi cerita ya, berbagi kisah. Sebetulnya kan hal-hal sederhana ya, itu kan mengecat gedung ya. Tapi dulu ada tujuan gitu ya. Awal-awal itu seingat saya 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu itu desain yang keempat atau ketiga gitu ya. Kemudian 5 tahun. Berarti dulunya itu sekitar diawali dari 2006. Awalnya tuh. Dulu kan ini kisahnya nih, gedung ini kan gedung lama ya, bukan SBM pertama ini di sini. Kemudian gedung ini dulu ya maklum lah, waktu awal berdiri kan belum begitu bagus ya, dikasih gedung bekas PU ya, cuman heritage gitu. Jadi saya waktu itu, ya udah ini yang dikasih ya, kita harus urus, kita harus ini kan. Nah, waktu awal pemikiran pertama itu saya sama BPI waktu itu, gimana ya pengennya gedung kita itu, SBM itu ada di sudut. Sudut Bang. Jadi udah di sudut, terus kemudian gedungnya lama. Yang lain-lain kan baru ya. Gimana ya caranya? Nah, waktu itu ada kesempatan boleh diwarnain. Ya, orang seni rupa disuruh diwarnain jadi warna kayak harus. Yang di warna pertama itu bareng-bareng sama BBI ini. Dah bikin. Ya udah gitu ya, hanya sekedar mewarna gitu. Tapi yang kedua dan ketiga itu mulai ada pemikiran lebih dalam. Pertama saya berpikir saya harus memperlihatkan bahwa identitas SBM itu harus mulai ada. Yang kedua ini sebagai warna itu sebagai sound system signage. SBM itu ada gedungnya ada di ujung, tapi supaya orang gampang mengenal SBM ada cari aja gedungnya yang berwarna gitu. Nah, cuman karena kan waktu itu seberapa jauh sih saya boleh mewarnai gedung gitu ya. Ya orang seni rupa, orang DKV disuruh ngewarnain ya udah paling prinsip awalnya itu dulu itu yang terakhir ya, yang 15 tahun yang lalu itu adalah penyempurnaan, itu disponsori oleh somebody ya, some name gitu ya, gak usah sebutin. Nah dia memberi kesempatan, tadi boleh warnanya bebas lah. Nah saya ambil sisi prinsip nirmana ya, orang belajar di seni rupa pasti nirmana, semua arsitek seni rupa pasti
itu yang paling gampang untuk dicerna oleh semua orang gitu bahwa oh ini dari mana nih? Itu berhasil ternyata yang utama. Jadi di kota-kota kemudian menunjukkan arah, menunjukkan dinamis dan menunjukkan identitas. Ya awalnya walaupun di ITB mungkin aneh gitu ya. Dilihat tuh kan orang-orang biasanya gedung tuh cuma flat gitu. Ini tiba-tiba ada berwarna-warni jadi menunjukkan sesuatu yang ini. Tapi tujuan saya adalah bahwa SBM itu bukan suatu pendidikan yang diam. Dia itu dengan berbagai variasi kedinamisan dan dia banyak sekali. Karena saya ngikutin dari 2003 awal berdiri hingga terus itu ya. Eh, tahun ke tahun dia bertambah, kegiatannya bertambah, dinamikanya bertambah. Tapi ini ada progres yang sangat luar biasa ya. Saya sih karena mengikuti dari awal hingga saya 2025 ya, saya Purna Bakti, itu terasa sekali berapa dekade itu terjadi perubahan yang sangat signifikan itu. Jadi inilah yang saya artinya juga saya ekspresikan ya berdasarkan bahasa desain gitu, keinginan bahwa ini ya bukan sekedar identitas, ini menceritakan tentang dinamika SBM. Luar biasa loh, bahwa beda gitu ya. Beda dengan yang lain, nggak diam aja gitu kan. Kita paling muda di 2003, tapi ada satu gelora, suatu spirit gitu. Cuman bahasa komunikasi saya bahasa DKV gitu, jadi hanya berupa orang-orang bilang itu Pak Heri Nirmana, ya iya. Tapi itu bahasa yang saya rasakan sebagai perkembangan masyarakat yang ada di SBM itu baik mahasiswanya, dosennya maupun karyawannya itu luar biasa, dinamis sekali. Jadi itu Kak Ilma barangkali. Sebetulnya sih masih panjang nih. Saya ingin banyak cerita tentang kan itu kisah 2003-2000 itu kan kisah sederhana, tetapi kalau dia cermati dulu zaman ada Panaya nih Bang Donald. Cuman ada Panaya dulu ya. Suatu yang saya sampai hari ini juga tetap sangat respect menghormati Pak Kuntoro, Pak Panaya terlebih lagi karena di Bandung. Itulah yang mempersatukan perasaan kita Bang. Perasaan itu nggak bisa ini kan saya ekspresikan dalam warna apa ya? Perasaan bersatu ya, bersatu dan ini gitu. Tapi mudah-mudahan makanya saya bikin juga logonya ya, logonya itu seperti itu gitu. Itu SBM yang saya rasakan. Saya nggak bisa ada kata-kata lain gitu ya, ke bawah Panaya itu benar-benar berhasil mempersatukan tadi hal-hal yang dari mulai hal sederhana sampai ke yang paling prinsip ya. Prinsip sama kayak abang sekarang nih udah jadi juragan. Tapi itu lagi ya, itulah Panaya gitu. Jadi saya sangat menghargai dan saya ingat sepanjang masa. Nah itu, jadi apa ya? Warna bukan sekadar warna buat kami. Di situ ada banyak kesan dan nggak ujug-ujug muncul gitu loh. Panaya itu buat saya, boy luar biasa. Dialah yang membangun dan mempersatukan kita sebenarnya. Mempersatukan perasaan, mempersatukan ini. Saya sekarang ketemu lagi Bang. Tadi di tempat sana, Masya Allah itu luar biasa. Kita bisa ketemu sarapan bareng. Iya benar. Nah itu kan zaman dulu itu. Luar biasa itu. Jadi itu yang saya ketemu zaman Bang Donald nih. Itu saya berterima kasih Bang. Jadi saya datang ke situ, itu yang dulu pernah kita hilang. Iya. Itu Kak Emma. Yes. Yang mungkin saya gitu ceritain. Baik, terima kasih Pak Heri. Jadi ini ternyata fasad baru ini apalagi di usia SBM ITB yang ke-22 ya. Iya. Jadi fasad yang baru ini ternyata dari Pak Heri juga sudah dibuat konsepnya sedemikian rupa. Bukan hanya colorful dan modern gitu ya. Tapi juga membawa pesan yang mendalam ya Pak ya. Tentang inovasi, keberlanjutan, juga mungkin nilai-nilai sustainable development goals gitu ya Pak ya. Nah, mungkin bisa cerita sedikit Pak Heri tentang filosofi di balik fasad ini Pak. Yang sekarang ya Pak ya di usia yang ke-22 tahun ini. Alasannya apa Pak pemilihan warnanya? Dan bagaimana juga warna-warnanya ini selaras gitu ya dengan nilai-nilai yang menjadi fondasi pengembangan SBM ITB. Ya, terima kasih Kak Ilma. Tentu kalau yang sekarang beda dengan awal waktu saya membuat. Waktu awal saya lebih cenderung signage ya. Saya berteriak, saya ada di sini loh, gitu ya. SBM ada di sini loh. Ini warna-warni kalau nyari gedung SBM itu yang warna-warni itu. Hello everybody, gitu ya. Dulu kan gitu ya. Tapi sekarang
saya lihat ya dari Kak Ilman, dari Bang Donald itu luar biasa ya, banyak filosofi tentang semangat kerja, Bang. Merah itu apa, hijau itu apa. Nah, itu semua bermakna. Semua bermakna dan itu menjadi kalau saya balik lagi ke Panah ya karena saya sangat kagum sama beliau. Kalau beliau masih ada, saya yakin beliaulah yang sebetulnya menginspirasikan gitu, Bang. Karena saya masih ingat, beliau itu bukan orang seni rupa ya. Ingat ya Bang, si Pak Panaya itu bagaimana memberikan semangat kepada kita semua. Dia bilang, aku nggak ngerti tentang ilmu seni rupanya, tapi dia bilang, pokoknya harus bagus. Nah, itu kan sesuatu yang memberikan spirit bahwa dia percaya sama saya, bahwa dia ingin merubah. Beliau kan lulusan Hawaii University ya, yang saya lihat tuh pasti pengalamannya di sana banyak. Termasuk saya juga melihat gedung yang saat ini, ya tentu saya berharap bahwa warna yang ditimbulkan di sini bukan hanya sekedar warna, tadi balik lagi. Itu ada makna filosofi SDM. Warna itu jadi Bapak itu diselaraskan dengan entrepreneur alet gitu ya. Bahwa semuanya ada maknanya dalam dinamika saat ini. Ini luar biasa 22 tahun berikutnya. Oh, itu beda dengan saya waktu masuk 2003. Itu wow luar biasa itu. Ya itu 3-17 ya, warnanya banyak. Nah kemudian saya ngelihat harapan gini, kalau ngelihat apakah ada sih kenapa sih gedung itu harus diwarnain gitu? Walah, kalau kita pernah ke negara lain dan saya kebetulan lama hidup di luar gitu ya, mana tuh bikin cakep tuh. Maksudnya nggak monoton ya, Kak. Jadi gedung itu kan harus dinamis, harus ada spiritnya gitu ya. Bahwa itu menjadi warna-warni, coba aja di Australia banyak, di Jepang apalagi, di Amerika juga sama. Jadi bukan sesuatu yang anomali gitu kan. Ini mencapai sesuatu yang ini. Harapannya tentu, harapannya bahwa SBM akan semakin maju ke depan. Kita bisa kalau disandingkan dengan nanti ada say hello ke negara lain, ke mahasiswa lagi dari Prancis, dari mana-mana. Ada biasa di SBM juga maju gitu ya. Makanya waktu terakhir saya balikin lagi sedikit ke logo yang saya bikin itu, saya sandingkan dengan beberapa university di luar. Oh sama lah, sebanding gitu ya. Jadi saya pikir kebanggaan itu memang harus saya terapkan. Insya Allah sih harapannya ya kalau kurang-kurang dikit ya bisa kita perbaiki. Tetapi tujuan dari itu adalah untuk mengangkat derajat SBM semakin bagus. Karena kita udah masuk kepada fase internasional ya. Yes. Jadi bukan, ya kalau namanya juga suatu karya ya ada bisa suka, enggak ya relatif. Tapi tujuan utama dari pembentukan warna yang ada di sini yaitu untuk fasad ini adalah sebuah peta visual ya gitu, narasi masa depan, ada bisnis, ada etis, ada inovasi, ada ada keberlanjutan ya, sustainability dari SBM. Itu yang sangat diharapkan. Yes. Nanti seperti itu Kak Ilma. Jadi harapan-harapan yang utamanya ya Pak Donald. Semoga betul nih SBM. Tapi saya optimis banget Bang. Ngelihat ya saya Masya Allah itu luar biasa itu. Saya ingat lagi ke Panaya, tetap aja saya balik ke situ. Wih, hebat nih bisa disatukan kembali. Ini Bang Dono. Padekan. Ya, aman lah. Ya sama Padekan lah. Dan juga sama komunitas yang lain. Betul. Jadi itu yang hilang sejak tahun berapa ya? Hilang sejak Panaya nggak ada. Saya ngerasain tadi masuk itu, oh kita bersatu lagi. Makasih ya Pak. Sama. Gitu ya Kak Ima. Iya. Oke, luar biasa Pak Heri. Nah ini nyambung banget nih Pak dengan pertanyaan selanjutnya yang saya mau arahkan ke Pak WDS nih, Prof. Donald. Jadi kan perubahan dari luar sudah nih Pak. Iya. Dengan perubahan fasad ya, warna-warna baru dan lain sebagainya yang didesain oleh Pak Heri. Nah, cerita dong Pak Donald tentang perubahan apa yang terjadi di dalam internal organisasi SBM ITB. Mengacu ke sebelumnya ke Pak Heri ya bahwa gedung, warna dan atributnya itu adalah simbolisasi ya dari apa yang mau kita lakukan atau apa yang mau kita capai.
Jadi kalau di awalnya gedung kita itu jadi legend gitu ya, signage. Jadi kalau dulu kan kalau di Ganesha itu petunjuknya kurang. Ya. Jadi kalau mau kemana-mana itu coba lewat gedung warna-warni, belok kanan gitu ya. Jadi kita jadi landmark lah, landmark. Ya. Nah itu ada filosofi di belakangnya tadi seperti dijelaskan oleh Pak Heri bahwa SBM itu kehadirannya adalah untuk bisa delivering impact, ya kan, dengan melakukan inovasi sehingga kita bisa bermakna bagi pertama mungkin studentsnya gitu ya. Kita ubah misalnya kurikulum itu kita tidak mengacu pada tatanan yang ada di Indonesia, tapi kemudian kita melihat ya praktek-praktek yang berbeda. Kita tidak mau mainstream, ya kan? Kita menggebrak dengan berbagai nuansa baru, baik dari kurikulum, pedagogi, dan hal-hal yang terkait. Jadi misalnya kita dari kurikulum itu kita punya yang namanya performance art. Nah, itu kan sekolah bisnis gitu ya, sekolah bisnis manajemen. Kenapa ada performance art? Ya, ya. Dan itu terbukti sendiri dari mahasiswa dan orang tuanya yang menyatakan bahwa sejak anak saya kuliah di SBM, anak saya itu berubah karena bicara. Ya berani lebih ekspresif, Ya. bisa berkomunikasi, bekerja sama dengan rekan-rekannya gitu ya. Jadi performance art, kita punya yang namanya IBE ya, Integrated Business Experience. Jadi mahasiswa belajar bagaimana berbisnis. Bahkan juga kita punya kuliah-kuliah yang SHS gitu ya, society. Jadi teman-teman tuh ekskursi tinggal di desa, melihat mapping kondisi desa dan kemudian bisa memperbaiki apa yang bisa mereka perbaiki. Nah, jadi secara kurikulum kita berbeda, tidak sama dengan yang sebelumnya. Jadi pedagogi juga kita inovatif gitu ya. Kita tidak mengandalkan sekedar classroom, ya kan? Tapi juga kita banyak melakukan yang namanya experiential learning. Jadi mahasiswa kita tuh kita ceburin dulu kayak berenang, ya kan? Lu rasain dulu ya susahnya, baru kemudian belajar. Nanti teori-teorinya menyusul kemudian. Ini emang sesuai dengan teori pembelajaran yang modern seperti itu. Jadi kita banyak inovasi yang kita lakukan ya, termasuk juga sarana prasarana, ada auditorium yang kemudian menjadi benchmark bagi banyak sekolah bisnis, sehingga memang kita itu bisa dikenal dan kita bisa delivering impact. Nah ini filosofi yang ingin kita sampaikan bahwa emang SBM ini kemudian berusaha untuk bisa mendorong ya inovasi dan khususnya entrepreneurial business agar itu bisa menjadi tagline yang diacu oleh stakeholder kita baik di dalam maupun oleh para mahasiswa, juga para mitra ya, untuk kita kemudian bisa bersama-sama menciptakan value buat society, buat stakeholder dan juga tentu mahasiswa kita sendiri. Oke, jadi tadi entrepreneurial business itu akan jadi thought leadership kita ya. Akan menjadi thought leadership kita. Jadi ada perubahan dari sisi eksterior ya, fasad, wajah baru, jiwa baru, semangat baru juga buat si ITB dan tentunya dampaknya ke mahasiswa. Dampaknya ke mahasiswa. Ini jadi core ekosistem pendidikan di SBM ITB ya. Betul. Baik. Kemudian ini ya, mungkin akan menjadi pertanyaan penutup. Iya. Jadi dengan wajah dan juga semangat baru di SBM ITB ini, sebetulnya SBM ITB untuk ke depannya ingin dikenal sebagai apa? Mungkin ini menjadi pesan ya buat calon-calon mahasiswa, sobi-sobis SBM di luar sana nih ya, yang ingin bergabung dengan SBM ITB ini. Kira-kira apa sih pesannya buat mereka? Ya ini juga tadi sesuai dengan arahan Pak Dekan gitu ya. Kita sudah merumuskan kira-kira wajah SBM itu seperti apa. Di mana kita itu ingin menjadi transformative agent ya for the greater good. Jadi awalnya kita memang melakukan inovasi terkait dengan kurikulum, terkait dengan pedagogi, terkait dengan fasilitas gitu ya. Itu untuk bisa mentransformasi mahasiswa kita sesuai dengan mungkin LG-nya seperti apa gitu ya, kompetensi yang mau kita bentuk buat mahasiswa kita sehingga kemudian dia bisa berkarya setelah dia transformasi di dalam proses pendidikan di SBM. Tapi kemudian kita melihat ada sebuah pergeseran pendidikan institusi pendidikan khususnya bisnis, bahwa mahasiswa ini bisa menjadi
sebagai yang utama gitu ya, pusat dari ekosistem untuk mentransformasi sosial. Jadi kita punya yang namanya program societal impact, di mana mahasiswa itu tidak hanya mereka belajar di ruang-ruang kelas, tapi juga kemudian mereka melakukannya itu di lokus-lokus di berbagai tempat di society, apakah di pasar tradisional, apakah di UMKM, apakah itu di sebuah kawasan desa yang kemudian juga mempunyai berbagai tantangan atau permasalahan. Nah, perkuliahan itu dilakukan di sana, sehingga kemudian yang belajar itu ya mahasiswa bisa kemudian bersama-sama dengan masyarakatnya atau pihak-pihak terkait itu melakukan berbagai perubahan positif dengan kurikulum yang sudah kita desain. Nah, ini yang kita ingin capai. Jadi transformasi itu tidak hanya di level mahasiswa, tapi juga di level society dan juga mungkin nanti di level ekonomi atau bisnis. Sehingga dengan demikian SBM bisa menjadi agen-agen transformasi yang bisa memberikan nilai tambah tidak hanya buat internalnya dan tentu juga buat pihak luar gitu ya, para stakeholder. Baik, luar biasa. Silakan Pak Heri. Menurut Pak Heri gimana nih Pak? Apalagi Pak Heri sebagai desainer, banyak ya elemen-elemen visual dari SBM ITB yang mengikuti semua perjalanan SBM ITB. Nah, kira-kira gimana nih Pak pesan untuk calon-calon mahasiswa SBM ITB? Ya, terima kasih Kak Ilma. Betul sih, saya sepakat dengan Pak Donald ya, bahwa SBM itu dinamis ya, bukan suatu tempat yang statis gitu. Betul. Jadi bahkan kan kalau ada exchange kan banyak juga mahasiswa dari asing ke sini, kita ke sana gitu. Itu kerasa betul. Varian dan semua ya sikap anak-anak mahasiswa itu jadi tidak hanya belajar, dia bisa bergaul dengan temannya yang datang dari yang exchange di sini kan, Pak. Ke sini belajar tentang masalah pengetahuan, tentang culture, tentang bahasa. Saya lihat itu harapan saya dengan ya itulah balik lagi. Oh, itu hanya bahasa rupa ya, bahasa rupa yang mengajak, ayo sini yuk. Di kita tuh seperti itulah gitu ya. Dinamikanya tuh beragam. Ya. Saya masih ingat Bang, ketika masih dinas ya. Ada Bang, di kelas kan banyak ya mahasiswa asing ya. Ya. Jadi 200 mereka bisa, orang. iya Bang, yang exchange ya. Disitulah mereka bisa itu. Sebetulnya saya salut ya sama anak kita bisa bergabung. Ternyata bisa dia datang, dia ngajak ngobrol, dia menemani anak-anak asing gitu. Kemudian juga bisa dia mengajak ke culture Indonesia. Saya lihat tuh luar biasa nih anak-anak nih gitu ya. Nah, itulah dia ya. Saya kalau itu kan bahasanya bahasa rupa ya saya ekspresikan aja, kita tidak monoton, tidak gedung kita tidak satu gitu ya. Satu elemen warna gitu, variabel warna. Enggak. Kehidupan kita, kehidupan mahasiswanya dinamis banget. Saya sejak balik lagi ya ke zaman Panaya kan itu yang pembelajaran baru. Semua dosen harus masuk ke asosiasi internasional. Aku masuk di Amerika kan. Udah gitu si Panaya tuh bilang gini, pokoknya penelitianmu tulis bukan tingkat jurnal waktu itu Bang. Tingkat ini proceeding. Tapi mahasiswamu bawa ke sana. Jadi Panaya itu mengharapkan waktu itu belum ada exchange Bang, belum ada exchange student. Tapi kita diharapkan bahwa mahasiswa bisa ke sana bawa. Itulah yang saya lihat, saya ekspresikan dalam warna ya. Warnanya itu luar biasa. Saya bawa ke Amerika 3-4 orang, terus kemudian ke Eropa beberapa orang tuh. Tapi luar biasa, saya tetap terkesan. Itulah yang membuat warna dan dinamika SBM itu begitu hebat gitu ya. Saya bisa tahu, oh iya ya, ketika kan anak-anak tuh lebih pintar dari kita ya. Ketika sana tuh mereka cepet gitu. Tahunnya saya bawa 3 orang ke Amerika gitu. Mereka tuh cepet gitu. Dan harapan Panaya disitulah sebetulnya terjalin SBM itu. Karena kan baru Bang, anak bungsu ya ITB-nya. Tapi gimana kita punya networking ke Eropa, ke Amerika tuh bisa seolah-olah kita ini bukan anak bungsu lagi gitu ya. Ke sana dan gitu. Nah, kemudian juga saya seneng jadi anak-anak bisa ini dan ternyata alumni kita, anak-anak itu cepat merespon kemudian harapan Panaya juga kena. Jadi dia nggak sia-sia kalau saya suruh semester pendek, aku sering pergi semester pendek ya. Pergi ke sana ya, bawa mahasiswa, ya bawa.
Nah, harapan beliau tuh akhirnya sampai gitu. Bahwa harapan bahwa waktu itu belum ada exchange, Bang. Belum ada yang dari negara ini ke sini ya. Kalau sekarang kan ada ya. Banyak. Nah, jadi kan dulu maklum lah gitu ya, awal-awalnya tuh. Tapi disitulah saya ngelihat Panaya mengharapkan sesuatu yang sangat luar biasa. Bahwa SBM itu bukan sekedar tempat belajar. Tapi di situ adalah belajar tentang budaya, bahasa, tentang memaknai orang. Orang itu harus difahami. Apa nih kalau bisnisnya? Kan nggak ujuk-ujuk gitu ya. Di situ dapat semua. Harapan saya jadi makanya ya mudah-mudahan ada kelaknya abang nih gantinya Panaya. Kalau lingkungannya Bang, aku ngeliat si Melia. Melia tuh nggak tahu ya, mudah-mudahan dia ada lagi turunannya ya. Betul. Itu yang nurun. Karena aku kan menghormati Panaya tuh lingkungan ya. Si Mel tuh luar biasa nih kalau saya ya, tapi mudah-mudahan ada lagi yang lain-lainnya. Satu itu. Ya banyak lah, udah pernah bakti kan kadang-kadang ingat masa lalu, siapa nih yang terusin? Sekarang gitu kan, terusin aku. Tapi aku sih, ya alhamdulillah. Abang nanti Panaya. Karena beliau tuh banyak membuka Bang. Saya sangat apresiasi. Walaupun udah nggak ada, tapi membuka pikiran dan pergaulan kita anak SBM, baik dosen maupun mahasiswa tuh kamu harus punya keluar. Siapapun temenmu. Aku yang salut Panaya tuh siapapun temenmu nggak boleh ada dipilah-pilah Bang. Yang diajak bicara sama dia. Kalau bisnis tuh nggak bisa dia bilang, lu ini segini nggak bisa gitu. Ya kenal itu yang diajak bicara dan itu adalah partner kamu gitu ya. Emang bener juga ya, aku bilang itu bener juga Panaya nih. Ya ini. Saya tetap saya SBM dengan Panaya dan Pak Kuntoro ya. Tapi karena aku dekat dengan Panaya itu karena di Bandung. Tapi dua tokoh itu takkan pernah terlupakan. Itu luar biasa kayak Bang. Jadi harapan Abang tadi aku juga sepakat bahwa orang-orang anak mahasiswa yang mau belajar ke sini tuh kalau lihat warna ya kayak gitu. Maksudnya warna itu beragam-beragam itu bukan sekedar warna ya. Itulah kehidupan yang sebenarnya ada Pak. Iya betul. Ya. Dinamis Pak ya. Dinamis. Yang mudah-mudahan ini soalnya nih Abang sama Pak Dekan sama Ilman nih penerusnya luar biasa. Iya setuju sama Pak Heri. Wah emang SBM tuh dinamis ya. Baik dari mahasiswanya maupun juga dari dosennya, dari karyawannya gitu ya. Kadang-kadang memang musim berganti gitu ya. Pimpinan berganti. Tapi kemudian keberlanjutan SBM itu tetap berjalan karena orang-orang di dalamnya itu tetap semangat ya, masih mau berkarya, masih mau melakukan yang terbaik buat para mahasiswanya buat para masyarakat. Jadi memang semangat itu yang mungkin bisa dijaga dari warna-warna ini gitu Pak ya. Bahwa gelora. Jadi dari warna itu ada gelora, ada motivasi, spirit yang kemudian jadi identitas SBM. Mereka akan terus berkarya apapun musimnya, apapun arah anginnya ya. Apalagi sekarang orang asing udah datang ke sini. Apalagi kita dengan ke sono ya. Betul. Kalau dulu kan belum. Sekarang udah mulai banyak. Mungkin kita targetnya lebih banyak lagi nih Pak. 800 kita pengen target mahasiswa. Masya Allah luar biasa. Ya udahlah aku sangat bangga Bang. Karena dosen Purnabakti ini luar biasa nih. Terkesan ya. Warisannya Pak Heri ini bikin doanya ini akan dikenal. Jadi dulu udah ada tanda tangannya Mahakarya itu ya Pak Heri nih. Itu kalau dilelang ganting bisa aja. Tidak terhingga Saya bersyukur dan terima kasih ke Bang Donald, Pak Dekan semua. Everything is buat kami yang 20 tahun pernah tinggal di sini bangga banget. Makasih. Sama-sama Pak. Sama-sama juga SBM juga terima kasih sama Pak Heri. Kontribusi Pak Heri ya, dedikasi kontribusi Pak Heri buat SBM, buat mahasiswanya itu luar biasa. Terima kasih Pak. Sama-sama Bang. Iya, ini mengharukan juga ya. Perjalanan panjang Pak Heri sebagai dosen Purnabakti. Tadi saya menyoroti ada statement Pak Heri menarik sekali dan bagus sekali ya, bahwa SBM ITB itu bukan hanya tempat belajar. Bukan hanya tempat belajar tapi juga berelasi ya, menghadapi tantangan bagaimana solving the problems gitu.
dan juga tentunya networking ini yang menjadi penting ya. Nanti lulus dari SBM banyak sekali peluang-peluang di luar sana yang bisa didapat di SBM ITB. Yang bergabung dengan SBM ITB. Yes. Ya. Ya. Jadi ini luar biasa sekali diskusi kita, obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya Pak Heri sebagai desainer. Sekali lagi kita bangga dengan karyanya Pak Heri. Terima kasih. Dan juga Prof. Donald selaku Wakil Dekan Sumber Daya yang sudah memfasilitasi dari internal SBM ITB, tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam yang menimbulkan ya semangat baru dan ya tentunya kita lebih erat lagi sebagai organisasi. Amin. Amin, Yud. Amin. Makasih. Ayo Sobis SBM, terus saksikan SBM ITB Talks di episode selanjutnya. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe di platform YouTube dan follow di Spotify. Kita tunggu diskusi di kolom komentar. Jangan lupa sebarkan podcast ini ke platform media sosial masing-masing. SBM ITB for the greater good.